Sihir, sebuah konsep yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, selalu menjadi bahan perbincangan dalam berbagai budaya dan kepercayaan. Namun, apa sebenarnya sihir itu? Apakah benar-benar ada, ataukah hanya sebuah mitos yang diciptakan oleh pikiran manusia untuk menjelaskan hal-hal yang tak terjangkau oleh akal? Kata sihir diambil dari bahasa Arab sahar, yang berarti akhir waktu malam dan awal terbitnya fajar. Di mana pada saat itu tercampur antara gelap dan terang, sehingga segala sesuatunya menjadi tidak jelas. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sihir adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan kekuatan gaib, seperti guna-guna dan mantra. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dosen Universitas Islam Madinah, menuturkan bahwa sihir merupakan segala sesuatu yang dilakukan secara lembut dan tersembunyi, yang memiliki pengaruh terhadap penglihatan, jiwa, dan raga manusia. Sihir sudah muncul dan berkembang sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan diperkirakan, sihir sama tuanya dengan usia peradaban manusia di bumi. Pada masa sebelum Masehi, ilmu sihir banyak digunakan masyarakat bangsa Mesopotamia, Mesir, Yudea, Romawi dan Yunani kuno. Kemudian pada masa setelah Masehi, ilmu sihir mulai tertulis dalam bentuk kitab-kitab, yang disebut sebagai grimoires. Grimoires merupakan buku-buku yang berisi campuran mantra, rahasia alam, sulap, dan kebijaksanaan kuno. Kemudian, tujuan dari penggunaan ilmu sihir sangat beragam. Misalnya untuk memperoleh kekuatan, harta, dan cinta. Selain itu, sihir juga sering digunakan untuk menyerang, melukai, hingga membunuh orang lain. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib mulai pudar. Termasuk kepercayaan akan sihir. Terlebih lagi seiring waktu, banyak hal-hal yang dulu dianggap sebagai fenomena ajaib, gaib, dan di luar nalar manusia, kini sebagian bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya fenomena manusia albino. Kulit, rambut, hingga mata mereka berwarna putih pucat. Pada zaman dahulu mereka dianggap sebagai penyihir dan pembawa sial, sehingga banyak menjadi korban kekerasan dan pembunuhan. In the Mwanza region around Lake Victoria in northern Tanzania, more than 50 albinos have been murdered in the last 2 years. The attacks are spurred by rumors that potions made from albino blood, skin and body parts can bring wealth and good fortune. Last October, Miriam was several months pregnant when a group of men attacked her during the night. The leader had a machete, a torch, and a bottle. He started to cut me up. He totally cut off this arm and gave it to the man with him. I was being slaughtered like a goat. Secara medis dan ilmu pengetahuan, fenomena albino bukanlah hal yang mistis. Mereka menjadi albino karena kondisi kelainan genetik, sehingga tubuh mereka tidak bisa memproduksi melanin, yang merupakan zat kimia untuk dapat menentukan warna kulit, rambut, dan mata. Banyak pula praktik-praktik perdukunan yang dianggap erat kaitannya dengan ilmu sihir dan hal-hal gaib, kini terbongkar rahasia dan trik palsunya. Seperti yang dilakukan oleh pesulap merah, yang membongkar trik pengobatan dukun palsu dengan telur. Dukun-dukun palsu ini, sudah menyiapkan telur yang sudah ia modifikasi sebelumnya, untuk menipu masyarakat awam. Cara masukin jarum jadi cuma butuh paku, ditusuk aja gitu, krek gitu. Jadi kebentuk nanti lubang. Oke. Kebentuk lubang, terus dikeluarin pakai suntikan tuh, diset gitu, keluar isinya. Ya. Baru masukin jarum, paku, silet, dan lain-lain. Diganti, kawat, dan sebagainya. Biasanya dikasih pewarna juga, warna merah. Terus ditutup pakai lilin. Ditutup pakai lilin. Udah jadi. Lalu, apakah sihir ini benar ada, atau hanya sebuah trik belaka? Di masa sekarang, praktik sihir sudah dianggap tabu dan tidak relevan, karena kalah dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi saat ini. Oleh karena itu banyak yang kemudian menganggap, bahwa ilmu sihir sebenarnya adalah kisah bohong belaka. Faktanya,
Memang belum ada yang bisa menjelaskan dengan pasti bagaimana bentuk dari sihir, dan siapa saja yang pernah terbukti dengan benar melakukannya. Hal ini dikarenakan sihir menggunakan hal gaib, yang sangat sulit untuk dibuktikan di hadapan umum dengan mata telanjang. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sihir itu nyata. Ada sihir yang hanya mengelabui pandangan semata, dan ada sihir yang nyata hingga bisa membuat sakit atau membunuh orang lain. Seperti yang ditunjukkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, yang menghembus pada buhul-buhul. Quran Surah Al-Falaq ayat 4. Yang menunjukkan, bahwa kita diminta untuk meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sihir. Di sini berarti bahwa hakikatnya sihir itu ada. Begitu juga firman Allah Ta'ala dalam Surah Al-Baqarah. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang, suami, dengan istrinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Dikutip dari laman rumaisyo.com, sihir secara garis besar dibagi menjadi dua. Sihir pertama, sihir yang bisa membuat orang lain jatuh sakit, bahkan bisa mematikan yang lain. Sihir kedua, sihir yang hanya menipu pandangan, seperti dunia sulap yang kita sering perhatikan di layar kaca. Sihir seperti ini menipu pandangan dan hanya mengelabui. Mempercayai sesuatu yang gaib, mungkin sulit untuk dilakukan, karena akal dan pikiran yang memang sangat terbatas dalam memahami dunia ini. Tetapi apabila Tuhan sudah berfirman, maka sebagai manusia yang beriman wajib untuk meyakininya.